Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo mengamati pada halaman 124. 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak membuka dan menutup. 2. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. 3. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. 4. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas, kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Ayo berdiskusi pada halaman 126. Amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Berikut ini adalah contoh hasil laporan pengamatan. Nama yaitu Putri, kelas 4, alamat Desa Mawar, objek atau peristiwa yang diamati yaitu peristiwa perputaran gasing. Hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa yaitu peristiwa perputaran gasing dapat menyebabkan perubahan arah gerak sebuah gasing. Umumnya menimbulkan gerakan secara acak baik ke kiri, kanan, depan maupun belakang dari titik awal. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar,
petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat itu. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Ayo berlatih pada halaman 128. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? Inti dari teks cerita tersebut yaitu tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah petani. 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. 4. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Yaitu seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh. 5. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Yang akan saya lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut yaitu saya akan bersyukur terhadap rezeki yang telah saya peroleh. Ayo berdiskusi pada halaman 130. Banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan sekolah atau di toko-toko buku. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Kemudian setiap anak mencari 5 judul cerita fiksi, baik di perpustakaan sekolah, di toko-toko buku, maupun dari internet. Mintalah pendampingan kakak atau orang tua pada saat mengakses internet. Cerita yang diperoleh setiap siswa hendaknya dibaca oleh 4 anak anggota kelompok. Setelah kelima anak membaca cerita yang diperoleh, berdiskusilah mengenai inti cerita. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada kotak tabel berikut. Judul cerita yang pertama yaitu Angsa dan Telur Emas. Tokoh dalam cerita yaitu petani. Sifat tokoh dalam cerita serakah. Inti cerita dari hasil diskusi yaitu cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Judul cerita yang kedua yaitu Lutung Kasarung. Tokoh cerita Prabu Tapa Agung, Purbasari, Purbararang, Lutung Kasarung, dan Patih. Sifat tokoh dalam cerita yaitu penyayang, mudah dihasut, pemaaf, penyabar, dan baik hati, jahat, kejam, iri, penyayang. Inti cerita yaitu kita tidak boleh jahat kepada sesama dan menyayangi seseorang dengan tulus. Tidak hanya memandang fisiknya saja, tetapi kita juga harus memandang hatinya. Yang ketiga, judul cerita Malin Kundang. Tokoh cerita yaitu Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, dan istri Malin Kundang. Sifat tokoh baik, sabar, penyayang, angkuh, pemarah. Inti cerita, Malin Kundang dikutuk jadi batu ketika durhaka kepada ibunya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu menyayanginya. Judul cerita yang keempat yaitu Keong Emas. Tokoh cerita yaitu Raja Kertamarta, Raden Inu Kertapati, Chandra Kirana, Galuh Ajeng, Dewi Sekar, Penyihir, dan Nenek. Sifat tokoh yaitu
bijaksana, baik, cerdas, suka menolong, baik hati, jahat, kejam, dan rajin. Inti cerita yaitu kita tidak boleh iri hati kepada siapapun, apalagi kepada saudara sendiri. Judul cerita yang kelima yaitu Roro Jongrang. Tokoh cerita yaitu Roro Jongrang, Bandung Bondowoso, Raja Prambanan, dan Raja Pengking. Sifat tokoh yaitu sopan santun, tidak menempati janji, gagah, sakti, arogan, sombong, kejam, dan pendendam. Inti cerita yaitu Roro Jongrang mendapat kutukan menjadi patung dari Bandung Bondowoso sebab Roro Jongrang melanggar janjinya. 6. Judul cerita yaitu Kancil dan Siput. Tokoh cerita yaitu Kancil, Siput. Sifat tokoh sombong, cerdik, cerdas, jujur. Inti cerita yaitu intinya adalah jangan pernah meremehkan kekurangan orang lain karena tidak ada makhluk hidup yang tidak memiliki kekurangan. Dan jangan pernah menghina fisik orang lain karena belum tentu pikiran dan otaknya juga lemah. Ayo renungkan pada halaman 131. Kamu telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupanmu? Coba kamu renungkan dan beri alasan atas hasil renunganmu. Tuliskan hasil renungan beserta alasannya dalam bentuk kolom seperti berikut. Hasil renungan yaitu gaya dan gerak benda penting bagi kehidupan saya karena sesuatu yang tidak dikenai gaya tidak akan bergerak dan berpindah. Kehidupan kita semua butuh gaya dan gerak. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.